Kesaktian-kesaktian bisa berjalan di atas air, sekejap mata sudah ada di Mekah. Undanglah orang yang tentu saja Bang Haji sudah tahu siapa yang membuat para pembegal nasab kabur dari Banten dulu. Al-Maghfurlah udah meninggal dunia soalnya. Tentu saja yang benar adalah Al-Maghfurlah lahu. Jangan Rumail Abbas mah terlalu sopan Bang Haji. Gerombolan mencuri nasab. Mbak Alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurlah udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, dianterin. Suatu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bighairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Iman, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Bang Haji, jika persoalan oknum diangkat ke meja diskusi atau dijadikan bahan ceramah, maka tidak pada tempatnya. Hal yang semacam itu sudah lumrah di kalangan kita, di masyarakat kita. Karomah para wali, kesaktian-kesaktian, bisa berjalan di atas air, sekejap mata sudah ada di Mekah, sholat Jumat di Mekah, itu sudah biasa. Di kalangan NU, cerita semacam itu bukan hal yang asing di telinga. Maka tidak perlu dibesar-besarkan. Bagi yang percaya, monggo. Yang tidak percaya, ya tidak apa-apa. Tidak perlu dibuat berita kehebohan. Yang tidak ada gitu-gituan cuma di Muhammadiyah. Maka janganlah Bang Haji menjadikan para habaib itu sebagai tong sampah dalam hal-hal seperti itu. Dan lagi Bang Haji sendiri yang bilang itu adalah oknum. Nah jika oknum tentu bukan dalam kategori doktrin Bang Haji. Ya, itu adalah cerita fiksi seperti film-film Bang Haji Rhoma Irama. Mungkin apa yang Bang Haji ceritakan mirip dengan seperti yang ada di video ini. Jadi orang Nahdlatul Ulama tidak usah takut mungkar nakir. Warga Nahdien tidak usah takut mungkar. Humma khalqullah wa nahnu min khalqillah. Malaikat mungkar nakir makhluknya Allah, kita pun makhluknya Allah. Kalau tanya marabbuka, jawab pengikutnya Kiai Hasyim Asy'ari. Selesai sudah. Nah yang begini boleh dikatakan doktrin Bang Haji. Ini ketua NU loh. Dengan jumlah warga NU 100 juta lebih katanya. Lalu apakah memang demikian protap tanya jawab dengan malaikat mungkar nakir? Tentu tidak. Soal Kiai Hasyim Asy'ari orang soleh oke. Kiai Hasyim Asy'ari ulama besar tentu. Tapi soal kematian siapa yang tahu? Sayyid Ali Zainal Abidin saja menangis sampai pingsan di depan Ka'bah saking takutnya terhadap huru-hara alam kubur. Jadi Bang Haji mengangkat cerita ini yang tujuannya hanya diskriminasi karakter sinisen terhadap para habaib, tentu ini tidak baik. Manfaatnya apa bagi masyarakat? Orang semua tahu kalau itu adalah perbuatan oknum habaib yang bertentangan dengan syariat. Tapi dikesankan di masyarakat seolah-olah itu adalah perbuatan para habaib secara keseluruhan. Yang diangkat kisah oknum tapi tujuannya dikesankan terhadap masyarakat itu adalah perbuatan seluruh para habaib. Apalagi dengan perbuatan oknum tersebut menjadi alasan untuk memeriksa apakah betul itu adalah keturunan Nabi Muhammad. Jika demikian sangat berbahaya sekali. Karena setiap orang yang bercerita tentang kesaktian, khurafat harus diperiksa, harus dites DNA. Belum lama viral dan heboh pengakuan guru sekumpul dengan Nabi Muhammad. Apa itu juga perlu diperiksa? Juga pernyataan Bang Haji bahwasanya yang namanya Bani Alawi
mustahil adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Ya memang mustahil karena rujukan Bang Haji adalah Dr. Sugeng. Bang Haji lebih percaya Dr. Sugeng daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, daripada Syekh Yusuf An-Nabhani, daripada Sayyid Murtadha Az-Zabidi, Syekh Ali Jum'ah dan lain-lain. Lebih percaya Charles Darwin daripada hadis Nabi dan kitabullah. Nah, mari kita dengarkan statement berikut ini. Teman-teman, kalau Robitoh Alawiyah itu kita anggap organisasi gerombolan pencuri nasab, maka kiai-kiai seperti Idrus Romli, Lutfi Basori, Najih Maimun itu penadahnya. Gitu aja ya. Silahkan nilai sendiri apa relevansinya seorang dokter bicara demikian. Secara implisit bisa kita fahami bahwasanya Dr. Sugeng ini sudah satu golongan dengan mereka para pembegal nasab. Dan untuk Bang Haji, memang yang terbaik itu melakukan sesuatu sesuai bidangnya. Rhoma Irama ini cerdas, jenius, tentu di bidangnya. Tapi kalau berbicara di luar keahliannya, di luar bidangnya, maka akan tanpa ketimpangan di sana-sini. Seperti perkataan beliau ini. Al-Maghfurlah udah meninggal dunia soalnya. Tentu saja yang benar adalah al-maghfurlah, lahu. Itu bukan lafdzul jalalah. Al-maghfur lahu. Jadi bukan al-maghfurullah Bang Haji. Apalagi soal nasab, tentu bukan bidang Bang Haji. Yang disampaikan hanya katanya-katanya. Sedangkan pendapat yang diambil hanya dari kelompok sebelah. Tentu tidak berimbang. Karena Bang Haji sendiri sudah menjadi bagian dari kelompok Ihmadiyah. Maka tidak akan pernah objektif. Lihat saja yang diundang di podcastnya. Pasti yang diundang adalah grup-grup mereka. Jika Bang Haji ingin tahu tentang nasab yang sebenarnya, undanglah orang-orang yang dulu hadir di Banten, yang sampai membuat junjungan Bang Haji kabur. Jangan Rumail Abbas mah terlalu sopan Bang Haji, kurang tegas. Lagi pula pertanyaan Bang Haji tidak muqtadul hal, tidak substantif dengan apa yang menjadi topik pembahasan. Undanglah orang yang tentu saja Bang Haji sudah tahu siapa yang membuat para pembegal nasab kabur dari Banten dulu. Jangan ngundang RA. RA tidak akan pernah mau melayani. Sesuatu yang sudah terstruktur mapan, sudah jelas, masih mau diotak-atik orang luar. Kalau masih mau melayani tentu merupakan satu kebodohan. Sama saja begini Bang Haji. Bang Haji dengan keluarga besarnya dipermasalahkan orang. Ada salah satu anak Bang Haji yang dikatakan diragukan ketersambungan nasabnya dengan Bang Haji. Lalu mau diundang ke podcastnya. Kira-kira Bang Haji mau tidak? Tentu tidak akan pernah mau. Buat apa melayani orang luar yang tidak jelas, kan begitu? Nasab bukan masalah sengketa. Makanya saya tidak setuju dengan istilah polemik nasab. Tidak ada polemik, yang ada dipolemiki, direcoki. Nasab bukan perkara sengketa. Ada seorang Habib yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Juga Imaduddin mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Wali Songo. Begitu juga dengan Bang Haji Rhoma Irama. Mengaku tersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ya silahkan, monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Soal benar salah tanggung jawab sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.